Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device. Di mana bagian 3 adalah tentang pin-pin input-output mikrokontroler. Dalam video sebelumnya kita membahas perbandingan Arduino Uno, Node MCU, dan Raspi. Di mana antara lain pembahasannya adalah bahwa Arduino adalah mikrokontroler yang lengkap namun tidak mempunyai modul Wi-Fi. Sedangkan sebaliknya Node MCU murah, ada Wi-Fi, namun pinnya sedikit. Pada video ini kita akan memperdalam pembahasan mengenai pin input-output pada mikrokontroler. Pada dasarnya, pin input-output mikrokontroler adalah tempat menghubungkan mikrokontroler dengan sensor atau aktuator. Ada beberapa pin yang bersifat digital dan ada beberapa pin yang bersifat analog. Pin ini dapat dijumpai di Arduino, Node MCU, maupun Raspberry Pi. Meskipun jumlah dan fungsi pin tiap mikrokontroler berbeda. Walaupun pinnya terlihat sama, namun setiap pin mempunyai fungsi yang berbeda. Beberapa pin digunakan sebagai VCC dan GND, yaitu untuk memberikan power dan ground pada rangkaian. Beberapa pin digunakan untuk digital input dan output. Jadi, satu pin yang sama bisa sebagai input digital, bisa juga sebagai output digital. Beberapa pin yang berbeda berguna untuk menerima analog input dari sensor. Pin ini memanfaatkan ADC, yaitu analog to digital converter. Fungsi dari ADC adalah mengubah range voltase, misalnya bilangan rasional antara 0 volt hingga 5 volt, menjadi range rentang angka integer tertentu, misalnya 0 hingga 255. Tadi disebutkan bahwa pin digital berperan ganda. Beberapa di antara pin tersebut yang mempunyai tanda khusus, ada peran ketiganya. Peran ketiga tersebut adalah mengeluarkan sinyal analog. Fungsi ini dibantu dengan teknologi bernama PWM. PWM mengubah sinyal digital menjadi analog dengan memberi jeda terukur pada sinyal digital. Terakhir, beberapa pin digital lain juga mempunyai fungsi keempat, yaitu sebagai pin komunikasi. Pin komunikasi berguna untuk komunikasi dengan Arduino lain, atau dengan mikrokontroler lain, atau untuk komunikasi dengan sensor yang memberi informasi banyak melalui jalur sedikit. Jenis-jenis komunikasi pada mikrokontroler pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah serial UART. Serial menggunakan 2 pin, yaitu TX dan RX. TX untuk mengirim data, RX adalah untuk menerima data. Jenis komunikasi yang kedua adalah SPI atau Serial Peripheral Interface. Serial Peripheral Interface mempunyai 4 pin. 4 pin tersebut adalah MOSI atau Master Out, Slave In, MISO atau Master In, Slave Out, SCK atau Serial Clock, dan SS atau Serial Select. Tidak seperti serial UART, SPI dapat terhubung dengan beberapa device sekaligus. MOSI adalah pin untuk mengirimkan data, MISO adalah pin untuk menerima data. Guna dari SCK sebagai clock adalah untuk menyeragamkan pengiriman antara master dan slave. Terakhir SS berguna memilih perangkat mana yang menerima data. Jenis komunikasi terakhir adalah I2C. Seperti serial UART, I2C mempunyai 2 pin, yaitu SDA dan SCL, dan seperti SPI, serial UART dapat mengirimkan data kepada beberapa device sekaligus. SDA mempunyai 3 peran, pertama dia memilih perangkat mana yang akan dikirim, kedua dia mengirim data, ketiga dia menerima data. SCL adalah serial clock. Fungsinya adalah memberi timing antara 2 device seperti SPI. Selain itu, clock juga memberi timing antara kapan SDA memilih perangkat yang akan dikirim, dan kapan dia mengirim atau menerima data. Jadi, metode komunikasi yang paling baik antara serial UART, SPI, dan I2C? Mari kita bandingkan. Keunggulan serial UART adalah kesederhanaannya, dia hanya memanfaatkan 2 pin. Dia juga tidak perlu pin clock untuk sinkronisasi. Tapi kemudian artinya dia lambat. Dia juga full duplex. Artinya pengiriman data dan penerimaan data melalui saluran yang berbeda. Kelemahannya, dia point-to-point. Artinya tidak bisa terhubung dengan banyak device. SPI, seperti serial UART, juga full duplex. Ada saluran terpisah untuk mengirim dan menerima data. Keunggulan lainnya adalah bahwa dia point-to-multipoint, artinya dia bisa terhubung ke banyak device sekaligus. Namun dengan banyaknya fitur ini, dia menjadi boros pin. Kemudian I2C. Seperti SPI, dia point-to-multipoint, bisa terhubung ke banyak device. Keunggulannya dibandingkan dengan SPI adalah bahwa I2C hemat pin, dia hanya perlu 2 pin. Itu adalah karena dia half duplex,
atau pengiriman dan penerimaan data melalui satu jalur yang sama. Kelemahan dari half duplex adalah, karena satu jalur digunakan secara bergantian, komunikasinya menjadi bisa lebih lama dan kompleks dari SPI. Di luar itu, dalam kehidupan sehari-hari, I2C adalah protokol komunikasi yang paling populer di antara ketiga jenis ini. Itu adalah akhir dari video ketiga. Dalam video ini kita telah berhasil membahas mengenai jenis-jenis pin yang ada di mikrokontroler. Selain itu kita mengetahui bahwa letak dan jumlah pin adalah berbeda pada setiap perangkat mikrokontroler. Kita mengetahui bahwa terdapat pin VCC dan GND. Kita juga mengetahui bahwa ada pin digital in, digital out, analog in, dan analog out. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai sensor. Terima kasih guys.